Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Injalina Dewi dengan NIM 1251. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis yang berjudul Rujakin. Jadi, eh, pada eksekutif summary, gambaran produk kami itu ada seperti ini, di mana kita menggunakan olahan buah tradisional, rujak yang menggabungkan buah-buahan lokal dengan bumbu rujak khas Rujakin. Kita mempunyai strategic plan di mana kita akan menggunakan platform online seperti media sosial melalui konten-konten edukasi yang menarik serta mengadakan promosi. Baik, selanjutnya kita ada di latar belakang. Berdasarkan data dari Pusat Statistik Produksi Tanaman Buah-buahan di Indonesia, secara total mencapai sebanyak 28 juta ton buah pada tahun 2025. Namun nilai produksi tersebut tidak sebanding dengan tingkat konsumsi buah oleh penduduk Indonesia, di mana konsumsi buah masyarakat Indonesia tercatat hanya mencapai 88,7 gram per hari, sedangkan anjuran dari World Health Organization atau WHO untuk mengkonsumsi 150 gram buah per harinya. Selain konsumsi buah yang rendah, warga Indonesia juga kerap lebih tertarik untuk mengkonsumsi buah-buahan impor. Sehingga inovasi olahan rujak sebagai makanan tradisional yang masih eksis diharapkan dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan konsumsi buah, khususnya buah lokal di Indonesia, ditambah generasi muda yang gemar mengkonsumsi makanan ringan yang kurang bernutrisi bisa digantikan dengan cemilan rujak yang kaya serat. Baik, saya akan lanjutkan pada visi misi. Jadi kita memiliki visi yaitu di mana menjadikan Rujakin sebagai usaha rujak modern yang membantu meningkatkan minat konsumsi buah masyarakat Indonesia. Sekaligus melestarikan rujak sebagai makanan tradisional khas Indonesia agar tetap dicintai lintas generasi. Lalu misi kita itu ada 4. Yang pertama, menyediakan rujak segar, higienis, dan berkualitas dengan pilihan buah yang beragam. Yang kedua itu kita akan menggunakan bahan-bahan lokal berkualitas untuk mendukung petani dan produk buah Indonesia. Lanjut yang ketiga, kita akan mengajak masyarakat, khususnya anak muda, untuk lebih gemar mengkonsumsi buah melalui sajian rujak yang kreatif dan menarik. Lalu yang keempat, kita akan mengangkat kembali nilai budaya rujak sebagai kuliner tradisional Indonesia agar tetap lestari di tengah perkembangan makanan modern. Selanjutnya, kita memiliki strategi pemasaran, di mana kita akan memfokuskan menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok dengan membuat konten menarik mengenai rujak dan manfaat konsumsi buah. Kita akan memberikan promo serta diskon menarik dan bekerja sama dengan food influencer lokal. Lanjut, bentuk usaha rujakin ini adalah bentuk usaha dagang yang bergerak di bidang kuliner, khususnya penjualan rujak tradisional dengan konsep modern untuk meningkatkan minat konsumsi buah sekaligus melestarikan makanan khas Indonesia. Lanjut, di sini ada deskripsi produk. Produk Rujakin menawarkan dua varian rasa, yaitu rujak uyah seretabie dan rujak gula Bali. Lalu buah-buahan yang digunakan memprioritaskan buah-buahan lokal untuk memastikan kualitas dan ketersediaan bahan baku serta untuk membantu toko buah lokal. Contohnya mangga, timun, nanas, pamelo, bengkoang mungkin dan lain-lain. Dan di sini Rujakin akan menggunakan kemasan ergonomis berupa gelas plastik untuk memudahkan pelanggan menikmati produk Rujakin. Selanjutnya, kita ada di analisis pasar dan rencana pemasaran. Untuk segmentasi pasar, demografinya kita dari pelajar usia dari 15 hingga 30 tahun. Untuk daerahnya sekitar sekolah, kampus, dan perkotaan. Lalu target pasar kita itu fokus menjual produk kepada anak muda. Karena Rujakin ini pasti digemari anak muda yang suka mengkonsumsi buah.
Selanjutnya, analisis pasar dan rencana pemasaran. Jadi, rujakin diposisikan sebagai rujak modern berbahan buah lokal segar yang menghadirkan cemilan sehat, praktis, dan tetap mempertahankan cita rasa tradisional untuk generasi muda. Lanjut, ada analisis SWOT di mana kita memiliki strength kekuatan yaitu menggunakan bahan buah segar dan mudah didapat, lalu harga terjangkau untuk semua kalangan, lalu memiliki cita rasa khas yang unik dengan bumbu rujak, lalu cocok dijual sebagai cemilan sehat. Tetapi kita juga memiliki kelemahan, contohnya seperti buah itu memiliki masa simpan yang gampang mudah rusak. Lalu penjualan dapat menurun jika bahan baku tidak segar. Yang ketiga itu produk mudah ditiru oleh kompetitor. Lanjut yang keempat itu membutuhkan persiapan bahan setiap hari. Lalu analisis yang ketiga itu opportunity atau peluang. Jadi peluangnya itu ada empat juga, di mana minat masyarakat terhadap makanan sehat semakin meningkat. Yang kedua dapat dipromosikan melalui media sosial. Yang ketiga itu target pasar yang luas, mulai dari pelajar hingga orang dewasa. Yang keempat bisa dikembangkan menjadi usaha online melalui aplikasi pemesanan makanan. Lalu yang keempat, eh, ada threat atau ancaman, di mana kita pasti memiliki ancaman, contohnya banyaknya penjual rujak atau jajanan sejenis. Lalu harga buah yang dapat berubah sewaktu-waktu, dan perubahan selera konsumen terhadap tren makanan dan persaingan harga dengan kompetitor. Lanjut, di sini ada strategi promosi, di mana promosi melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, di mana dengan mengunggah foto, video, dan testimoni pelanggan. Lalu memberikan promo menarik seperti mengadakan promo seperti diskon pembukaan, beli dua gratis satu, atau potongan harga pada hari tertentu. Lalu kita ada memberikan sampel gratis dan memanfaatkan promosi dari mulut ke mulut. Baik, jadi di sini ada perhitungan bahan baku, modal variabel cost-nya untuk bahan baku, gulanya per unit itu 35 gram, harganya 1.750. Untuk garam, unitnya 15 gram, itu ada di harga Rp150. Untuk terasi 4 gram itu 500, dan untuk cabai 5 buah itu sekitar 1.389. Jadi totalnya itu 3.789. Untuk modal variabel cost, bahan bakunya mangga, unitnya 300 gram, harga 11.000. Porsinya 20 gram. Untuk pepaya 334 gram per unit dengan harga 8.000. Untuk nanas 220 gram dengan harga 8.000. Dan jeruk Bali dengan unit 600 gram dengan harga 15.000. Dan bengkuang 450 gram dengan harga 11.000. Jadi dengan total itu 53.000. Baik, selanjutnya perhitungan bahan baku. Di sini ada modal variabel cost. Dengan bahan baku mangga, unitnya itu 300 gram, harga 11.000. Jadi pepaya itu dengan unit 334 gram dengan harga 8.000, nanas 220 gram dengan harga 800 dengan harga 8.000, lalu jeruk bali 600 gram dengan harga 15.000, dan bengkuang 450 gram dengan harga 11.000 dan total 53.000. Untuk harga porsinya itu mangga 20 gram itu dengan Rp733. Lalu pepaya harga per porsinya 50 gram 1.198. Nanas 40 gram dengan 1.455. Jeruk bali 25 gram 625. Dan bengkuang 50 gram 1.222. Dengan total akan mendapatkan 5.233. Untuk bahan baku yang selanjutnya itu ada gula merah itu 2 pieces dengan harga 6.000.
cabai 10.000, asam atau lunak 5.000, terasi 1.000, garam 2.000, dengan total 24.000. Total bumbunya itu 525 gram, per porsinya itu 15 gram. Jadi untuk estimasi modal awal, eh, rincian modal awal untuk 100 porsi dengan peralatan tambahan 50.000, listrik dan air 50.000, bahan baku rujak gulanya itu, gula balinya itu 420.833, bahan baku rujak uyah tabionya itu 252.407, dengan kemasan 29.334, dengan promosi 50.000, akan mendapatkan total 852.574. Dengan harga jual porsinya itu 15.000, BEP cupnya itu 57, dan BEP totalnya itu 855.000. Laba rugi sederhananya itu total penjualannya 1.500.000, total beban. Jadi bahan bakunya itu 673.240, dengan kemasan 29.000 sekian, peralatan produksi 50.000, beban listrik dan air 50.000, beban promosi 50.000. Lalu akan mendapatkan hasil 852.574. Laba usaha 1 bulan itu 19.422.770. Lanjut rencana pendanaan. Rujakin merencanakan pendanaan melalui dana pribadi masing-masing anggota kelompok melalui mekanisme iuran rutin, yaitu setiap anggota akan menyumbangkan nominal tetap secara berkala yang dikelola oleh bendahara untuk kebutuhan bersama. Selanjutnya, eh, ada rencana operasional, di mana proses produksi akan menggunakan bahan-bahan yang segar dan berkualitas dari pemasok terpercaya. Lalu buah dicuci dan dipotong secara higienis sebelum disajikan, lalu membuat bumbu rujak khas rujakin dan dikemas dengan menarik. Fasilitas produknya itu pada usaha rujakin digunakan untuk mendukung proses pembuatan rujak agar lebih efisien, bersih, serta menjaga kualitas dan kepuasan konsumen. Adapun fasilitas produksi yang digunakan yaitu bahan produksi buah-buahan segar, alat produksi, pisau, cobek, telan, wadah penyimpanan buah, kulkas sebagai menjaga kesegaran buah. Lalu ada kemasan produk, menjaga kebersihan rujak, serta membuat tampilan produk lebih menarik bagi konsumen. Lalu pada bagian kesimpulan, kami berharap usaha ini dapat berkembang dengan baik, memberikan keuntungan, serta menjadi usaha yang diminati oleh masyarakat karena menawarkan produk buah yang segar, sehat, dan terjangkau. Dengan perencanaan yang baik, strategi pemasaran yang tepat, serta kualitas produk yang terjaga, kami optimis usaha rujak ini mampu bersaing dan terus berkembang di tengah persaingan pasar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang presentasi kali ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.